Sinta, saya sudah klarifikasi dan kita sudah komunikasi baik dengan Ibu Menaker dan jajarannya. Yang kita minta adalah relaksasi jam kerja. Kalau sekarang satu minggu 40 jam, kita minta bisa nggak diturunkan menjadi 30 jam dengan membayar sistem no work no pay. Artinya karena bekerja 30 jam, jadi hanya 75%, jadi kita juga dibenarkan membayar sebesar 75% dari upah yang semestinya dia terima. Karena juga tidak bekerja, artinya bukan berarti 75% dia bekerja, itu belum tentu karena bisa juga tidak ada pekerjaan. Nah, tetapi ini ada tetapinya, itu sudah dibicarakan berlaku 3 bulan. Kita sambil mengevaluasi 3 bulan ke depan bagaimana kondisinya. Kalau membaik, kembali normal. Dan juga yang kita minta, khususnya yang minta secara resmi adalah industri yang ekspor oriented, yang kena masalah ini, yang khususnya pasar Eropa dan Amerika ya. Jadi tidak berlaku untuk semua pengusaha. Nah, yang dimaksud Ibu Menaker, jangan sampai resesi ini pengusaha yang tidak kena dampak dan lain-lain ya ikut-ikutan. Nah, kita ini bersama-sama dengan teks sebenarnya yang ajukan resmi itu asosiasi sepatu dan asosiasi pertekstilan API. Dan juga ditambah dengan dua asosiasi Korea, yaitu Korea Garment dan Korea yang di sepatu yang sudah termasuk juga mereka di Apresindo. Jadi sebenarnya kalau kita ingin katakan yang berhak atau katakan kalaupun disetujui, yang bisa mendapatkan itu ada kriteria yang jelas berlaku dalam waktu yang sangat katakanlah 3 bulan sambil mengevaluasi, tidak berlaku untuk semua sektor. Jadi katakanlah ada pengusaha yang karena mismanagement dia manfaatkan skim ini, tidak bisa. Ini hanya berlaku untuk jelas-jelas tujuan ekspor labor intensif dan untuk pasar-pasar yang mengalami persoalan. Jadi saya kira tidak ada perbedaan yang prinsipil antara kita dengan Ibu Menaker ya. Baik. Pak Anton, tapi bagaimana Pak membedakan antara perusahaan yang memang mismanagement dan juga terdampak oleh resesi, Pak? Artinya begini, kalau kriteria tadi, pertama, perusahaan ini padat karya satu. Ekspornya apa? Sepatu umpamanya atau garment. Pasarnya di mana? Last performance dia mana? Kan kita bisa lihat kalau dulu dia mengekspor 10 juta dolar katakanlah sebulan. Nah, sekarang ini tahun sudah mulai berjalan ternyata drop menjadi 5 juta dolar. Kan ketahuan bahwa dia cuma bekerja separuh. Jadi tidak katakanlah ekspornya tetap baik, lantas memanfaatkan ini. Dan jangan lupa kalau pabrik itu juga ada order penuh, dia tidak akan manfaatkan karena Mbak Sinta, kita di pabrik yang labor intensive export oriented, sangat ketat schedule-nya. Yaitu lead time kita mungkin hanya 2 bulan sejak order datang sampai kepada kita shipment ya. Nah, kita malah lebih sering kita lembur, jadi sangat tidak bijaksana ada perusahaan yang dikejar target ekspor, tetapi mempekerjakan pekerjanya 75% supaya membayar upah 75%. Ini logikanya kan di mana ini Mbak Sinta? Jadi sebenarnya kalau kita pakai common sense, ya, pakai akal sehat, jangan kita debat kusir lah. Saya kira tidak ada masalah itu. Artinya kita bisa cek pabrik dan asosiasi bisa berperan. Kan kita bisa memberikan daftar PT A, B, dan C, dan D. Ini mayoritas pasar Uni Eropa, Amerika. Kalau ini Asia, kalau ini lokal, semacam itu kan. Jadi ada kriteria tidak serta-merta, tidak seluruh perusahaan atau anggota API dan sepatu bisa memanfaatkan juga. Tapi ini kan yang terdampak dan harus dibuktikan. Baik. Pak Anton, tapi sebetulnya pembayaran upah sesuai jam kerja begitu ya Pak, bagi pengusaha ini apakah memang akan berdampak? Artinya apakah akan cukup efektif begitu jika akhirnya nanti Kemenaker mengabulkan mengenai hal ini Pak? Jujur saja Mbak Sinta, kalau keluar pun kebijakan ini kita tidak menjamin tidak ada PHK. Tetapi kita sangat punya kemauan yang atau goodwill yang tinggi bahwa kita mengupayakan meminimalisasi PHK. Nah, karena itu kita perlu ada satu katakanlah kebijakan pemerintah yang istilahnya begini. Kalau dengan meringankan karena dia tidak bekerja ya, artinya kita hanya membayar sebesar itu. Lantas daya tahan kita kalau kita harus bayar penuh itu hanya bisa bertahan 2-3 bulan.
Barangkali ini kan bisa 6 bulan atau sekian. Siapa tahu dalam perjalanan bulan keempat, kelima situasi membaik, tidak ada masalah. Tapi kalau memang kita tidak ada pekerjaan, tidak ada order, dan kita harus mempertahankan persoalan siapa yang mau bayar biaya pekerja tadi kan. Dan apalagi kalau khusus di sepatu itu ada pabrik yang pekerjanya 110.000 orang, dan kalau cuma 40.000 itu biasalah itu satu pabrik punya 40.000, satu perusahaan ya. Satu perusahaan beberapa pabrik ada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, semacam itu. Jadi sebenarnya ini adalah upaya meminimalisasi PHK. Dan kembali lagi, kita itu paling tidak suka PHK orang karena kita juga butuh tenaga kerja terampil. Saya dengar wawancara CNBC dengan pabrik garment di Bogor kan, betapa mereka juga sadar bahwa pengusaha kesulitan. Jadi ya ini yang saya kira kalau kita dengan buruh yang di lapangan, yang di dalam unit usaha kita, mereka sangat paham daripada kehilangan pekerjaan sama sekali, itu ya lebih baik paling tidak secara minimal dia masih kan mendapat sesuatu untuk memperpanjang hidup dia kan. Nah ini yang diperlukan adalah kearifan ya, bukan aspek politik saja yang dilihat dan malah isu ini dipakai sebagai isu politik. Saya kira juga tidak bijaksana lah. Dalam keadaan orang menderita kok malah dipakai-pakai untuk kepentingan politik.